Qala Ibnu Mun, qala fil Mughni, dikatakan di dalam kitab Al-Mughni, la yajuzu, tidak boleh, ayyusalliya 'alal janaiz, tidak boleh sholat atas jenazah dan dia sementara dalam keadaan naik kendaraan, karena sesungguhnya jika kemudian dia mampu untuk berdiri maka hukumnya wajib. Maka jika hukumnya dia mampu berdiri maka hukumnya wajib, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah, Syafi'i, kemudian Abi Syuri, wala alamu fi khilafan. Maka tidak ada ulama yang berkhilaf dalam perkara permasalahan seperti itu. Berarti ulama tidak ada yang khilaf terkait masalah berdiri pada posisi sholat jenazah. Wa yustahabu, dan disunahkan, ini sunnah, disunahkan adalah menggenggam tangan kanan atas tangan kiri, maksudnya sedekap tatkala dalam posisi berdiri, itu disunahkan. Sekalipun nanti ada sebagian ulama yang menyebutkan tidak perlu bersedekap seperti dalam pandangan di kalangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki nek sholat jenazah orang anak sedekap ya lurus seperti ini. Ini kalau di kalangan mazhab Maliki. Cuma kalau di kalangan mazhab selain itu menyunahkan posisi menggenggam yaitu tangan kanan yaitu atas tangan kiri tatkala dia berdiri, maksudnya bersedekap. Tapi ada sebagian ulama yang menyebutkan tidak perlu bersedekap. Ini sebagian ulama. Memang ini terjadi perselisihan pendapat. Nanti panjenengan sedang mau milih yang mana. Lazimnya kalau di Indonesia yang bersedekap. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul arba', berarti takbiratul 4 atau takbiratul yang lebih dari 4. Karena takbirnya itu ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9. Sementara yang umum nanti kemudian yang 4 itu. Nanti terakhiran kalau yang kita bicarakan masalah takbir yang ke-5, ke-6, takbir ke-7, takbir yang 5 kali, takbir yang 6 kali, 7 kali atau 9 kali. Sekarang kita berbicara takbir yang 4 kali terlebih dahulu. Karena takbiratul arba adalah takbir yang keempat sebagaimana di umum. Dan ini memang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim, anan Nabi, sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyolati. Nabi pernah sholat ala Najasyi faqabbaru arba'an. Rasulullah pernah menyolati Raja Najasyi dengan posisi takbir sebanyak 4 kali. Qala At-Tirmidzi, lantas kemudian Tirmidzi berkata, wal amalu ala hadza inda aksari ahli ilmi min ashabin nabi wa khairihim. Kata Imam Tirmidzi, maka posisi amalan sholat jenazah dengan 4 kali takbir, maka itu seperti kebanyakan dari kalangan ulama ahli ilmu dan juga kebanyakan dari sahabat Nabi dan selain mereka. Mulanya banyak di kalangan kaum muslimin hari ini sudah mengetahui terkait masalah itulah, bahwa sholat jenazah takbirnya adalah 4 kali. Ini sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan masyarakat kita terkait masalah itu, bahwa di Indonesia terutama ya sudah mengetahui yang namanya sholat jenazah ya takbirnya 4 kali. Yang jarang kita dapati kan sholat jenazah tapi sing takbirnya 5 kali, 6 kali atau 7 kali. Ya nih mungkin wong pada gumun ya, sholat jenazah sholat apa kayak takbir piring-piring teman nih. Kemudian yang berikutnya adalah raf'u yadaini inda takbir, mengangkat kedua tangan inda takbir. Kita sering mendapati tatkala posisi sholat jenazah kayak pada bingung terkait masalah mengangkat tangan. Ana sing angkat tangan di depan tok, ana sing setiap kali takbir dheweke ngangkat tangan terus. Kan ya, ana sing menang baik sama sekali dari depan sampai awal. Kadang-kadang kita sering tidak kompak kalau lagi posisi sholat jenazah. Ngono-ngono. Nek dhewek lagi sholat jenazah iki tidak kompak. Terutama lagi posisi nek mengangkat tangan tatkala takbir. Ana sing mengangkat tangan tatkala takbir, yang kedua, pertama, ketiga, keempat, ada yang tidak sama sekali. Kan ya, cuma Allahu Akbar tapi dia tidak berubah. Ada yang sambil mengangkat kedua
tangan seperti takbir-takbir pada umumnya. Nah, disebutkan di sini yang sunnah, ini yang sunnah. Maka nadumul rafni yadaini fi sholatil janazah. Yang sunnah adalah meniadakan mengangkat kedua tangan pada posisi sholat jenazah, kecuali fi awali takbirah, kecuali di takbir yang pertama kali. Mulai ngangkat tangan mung takbir yang pertama kali tok. Jadi kalau suatu saat kita mengangkat tangan pada posisi sholat jenazah, ya sudah, Allahu Akbar pada posisi yang pertama tok dan cukup. Cuma hari ini kadang-kadang kan Allahu Akbar ngangkat tangan mening, kayak seperti posisi takbir-takbir di sholat-sholat id atau sholat Idul Adha, Idul Fitri. Padahal kalau disebutkan di kita bahwa yang sunnah mengangkat kedua tangan ya pada posisi tatkala panjenengan takbiratul ihram yang pertama kali di posisi sholat jenazah. Li'annahu, karena sesungguhnya lam ya'ti nganin nabi, karena sesungguhnya tidak terdapat di dalam hadis Nabi, sesungguhnya Nabi mengangkat di dalam sesuatu takbiratul untuk jenazah kecuali di awal takbir saja. Karena kita dapati tidak ada keterangan yang sahih atau tidak terdapat hadis Nabi yang menyebutkan sholat jenazah Nabi dia mengangkat kedua tangan pada posisi takbir kedua, ketiga, keempat. Yang ada adalah Nabi mengangkat tangan pada posisi takbir yang pertama kali. Kalau Syaukani, kemudian Imam Syaukani menyebutkan setelah dia menyebutkan sisi perbedaan dalam kalangan hal yang berkaitan dengan masalah itu. Sekalipun demikian, ulama fikih masih ada sisi perbedaannya. Dan sekaligus Imam Syaukani menyebutkan wal af'alu syahabah, berarti perbuatan kalangan sahabat dan perkataan-perkataan mereka. Fayambaghi ayat tasyirong ala rafni inda takbiratul ihrami li'annahu lam yashru' fi ghairiha. Kata beliau, maka sebaiknya mencukupkan takbiratul ihram pada takbir yang pertama kali. Cukup mengangkat kedua tangan pada posisi takbir yang pertama kali tatkala sholat jenazah. Karena tidak didapati dalam syariat kalau mengangkat tangan pada posisi takbir kedua, ketiga, keempat, tidak didapati. Sing sering maning begitu kemudian assalamualaikum, ana sing assalamualaikum kambisi dakep, ana sing assalamualaikum wis mengeneh. Kan ya. Kadang-kadang tatkala salat jenazah kan assalamualaikum, ana sing wis iki, ana sing isi dakep. Seringnya seperti itu posisinya. Nah, terkait masalah hal yang berkaitan dengan masalah ini, maka kalau kita berbicara di dalam sunnah Nabi, yang ada mengangkat tangan itu adalah untuk takbir yang pertama kali. Berarti yang kedua, ketiga, keempat, atau kelima, atau yang panjenengan mau menggunakan yang ketujuh, kesembilan, tidak mengangkat tangan. Itu seperti itu. Dia mengucapkan takbir, iya mengucapkan takbir. Ya, tangan tetap sidaqah. Ini kan masalah mengangkat tangannya saja. Jadi tidak mengangkat tangan tapi tetap mengucapkan kalimat takbir. Iya, kayak gitu maksudnya. Jadi ini berbicara masalah hukum terhadap permasalahan mengangkat tangan saja ya, bukan berbicara masalah takbirnya. Tapi mengangkat tangan pada takbir pertama itu sunnah. Tapi mengangkat tangan pada takbir kedua, ketiga, keempat tidak disebutkan dalam hadis. Oke, maksudnya seperti itu. Nah, nanti ketika panjenengan salam, begitu jenengan salam, assalamualaikum, ini ulama terbagi dua pendapat. Boleh panjenengan lepaskan sedekapnya, boleh panjenengan tetap sedekap. Tapi untuk lebih rajihnya, jenengan tetap dalam posisi seperti posisi semula, sedekap. Assalamualaikum. Begitu rampung lah, namanya dilepas. Soalnya hari ini kadang-kadang kita kan sholat jenazah kadang-kadang orang kompak. Sholat wong 10, ana sing tetap sedekap begitu salam, ana sing dia itu sudah melepaskannya. Atau seperti itu kadang-kadang. Mulanya kalau suatu saat pelaksanaan sholat jenazah harusnya di WA-an terlebih dahulu main kompak gitu loh. Main aja ketonen deleng lah sebelah putih. Kan seringnya gitu ya, beda-beda ya soalnya itu.
ngaji dewek ya. Nah, salamnya itu ada beberapa salam yang diperintahkan di dalam sunnah. Satu, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, kemudian ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang seperti itu. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi satu kali, wis cukup, ke kiri tidak. Ada yang kemudian assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri assalamualaikum, wis ketok. Ini berbicara masalah salamnya seperti itu. Yang paling rojih menurut hemat kami yang ya semuanya rojih karena semuanya itu ada landasan hadisnya. Berarti boleh panjenengan lakukannya. Cuma kebiasaan di kalangan ulama itu yang melakukan yang assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Itu seperti itu. Karena di situ mengandung satu sisi ajaran bahwa ke kiri maksudnya adalah kita mengucapkan ucapan keselamatan kepada seluruh kaum muslimin, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Begitu juga ke kanan, kayak gue. Alasannya karena seperti itu. Yang tidak ada itu seperti di zaman dulu ketika salam kiana doane. Biar zaman biar salam kan assalamualaikum warahmatullah, kalau ke kanan berdoa inni as'aluka. Kan ya? Ini as'alukal wajabi jannah. Kemudian ke kiri ini as'alukan najata minan nar. Dulu kan ini doanya ya diwarai kat zaman biyen nganti cilik nganti tekan gede seperti itu. Ternyata itu tidak ada hadisnya. Itu kan ada hadis ya. Ini sampai mau bakal nemukna hadis doa setelah salam. Doa begitu jenengan mengucapkan assalamualaikum itu sana doanya orang ana hadisnya. Sing ana yang mau ucapan salam. Kenapa bisa seperti itu? Karena ucapan salam itu sudah meliputi semuanya. Karena itu termasuk doa. Keselamatan untuk kalian semuanya, orang yang hidup, orang yang mati, menunjukkan kalau memang kita selamat ya masuk ke dalam surga dan jauh dari neraka. Sehingga sudah diwakili. Itu seperti itu. Ini terkait masalah mengangkat kedua tangan. Kemudian yang berikutnya adalah keempat dan kelima. Keempat dan kelima adalah qiraatul Fatihah siram, membaca Al-Fatihah dengan pelan dan membaca sholawat atas Nabi sebagaimana yang biasa kita lakukan lah. Begitu dengan Allahu Akbar mengangkat tangan, terus dakep. Terus kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah dengan pelan. Ini beda-beda. Kalau di kalangan madhab Syafi'iyah, kini nang kalangan madhab Syafi'iyah ya, begitu kemudian kita Allahu Akbar, ini di kalangan madhab Syafi'iyah. Ini untuk takbir yang pertama, jenengan angkat tangan Allahu Akbar, terus jenengan sedekap. Begitu sedekap, jenengan membaca surat Al-Fatihah sekaligus selawat. Setelah itu kemudian Allahu Akbar mening, maca doa Allahumma ghfir lahu dan seterusnya. Terus Allahu Akbar mening, jenengan maca doa Allahumma ya la tahrimna ajrahu. Terus Allahu Akbar mening meneng, terus salam. Oke, madhab Syafi'i. Kalau kemudian berbicara yang lain berbeda. Begitu Allahu Akbar, jenengan sedekap maca Al-Fatihah. Al-Fatihah rampung, Allahu Akbar, jenengan maca sholawat. Begitu jenengan maca sholawat, jenengan Allahu Akbar maca doa Allahumma ghfir lahu. Terus Allahu Akbar mening, boleh diam, boleh jenengan membaca Allahumma la tahrimna ajruhu itu. Baru kemudian salam. Sing liane. Berarti letak perbedaannya pada mengumpulkan sholawat dan Al-Fatihah. Ya, letak perbedaannya itu. Letak perbedaannya pada posisi meletakkan posisi membaca sholawat kambi surat Al-Fatihah. Kalau di kitab ini, karena ini kitab ini mengarah kepada pemahaman dalam pengertian dari kalangan Syafi'iyah, maka begitu kemudian imam berdiri mengucapkan takbir yang pertama kali, kemudian dia membaca yaitu Al-Fatihah.
Setelah itu kemudian dia membaca yaitu sholawat kepada Nabi. Berarti ada sisi perbedaan seperti itulah. Ya. Sekalipun nanti ada yang lain berpendapat bahwa terkait masalah surat Al-Fatihah, terus kemudian Allahu Akbar, nanti kemudian sholawatnya itu setelah takbir yang kedua. Itu seperti itu. Ini perbedaannya yaitu. Yang tidak ada, ini yang tidak ada membaca suratan. Orang anak kalau satu saat kemudian kita berbicara sholat jenazah, orang anak baca suratan satu saat jenengan melas mayit lah tak wacak surat Al-Baqarah ditinggal yang mayitnya tinggal Melayu. Kan selama ini memang enggak ada, dan di sini juga tidak ada doa setelah panjenengan salam. Begitu jenengan salam wis ana acara apa mending. Hari ini kadang-kadang begitu salam terus ana wong jagong kumpul wong 7, wong 8, wong 10 atau yang mengikuti salat jenazah, terus kami summa illa hadrati Nabi Mustafa Rasulullah ki orang anak. Ya ngono jenengan buka didikin nang kitab fikih wah bakal anak. Orang berbicara masalah rukun-rukunnya, syarat-syaratnya yang seperti itu tidak disebutkan. Berarti menunjukkan itu memang tidak ada. Orang kita pikiran anak. Ya nggak tahu saya. Saya nggak tahu itu. Ya nggak tahu itu. Yang pasti kalau panjenengan mau baca di kitab fikih, mau apa saja orang anak. Ono. Jenengan lihat di fikih mau Imam Syafi'i, fikih Imam Malik, fikih 4 madhab berbicara nanti tatkala pelaksanaan sholat jenazah, maka setelah salam selesai wis orang anak acara jagong nang kono terus duduk sambil mendoakan kembali dan yang lain-lain. Kadang-kadang sekarang soalnya gini, kadang-kadang kalau suatu saat kita dihadapkan pada permasalahan itu, yang sunnah malah hari ini seakan-akan dianggap aneh, yang bukan sunnah tapi banyak dilakukan. Ngono jenengan sholat di tengah-tengah masyarakat, jenengan begitu salam langsung metu bedeleman. Wah, wong sialane malah jagong sih. Wong ning lurusnya memang ya kudu ngaji memang. Orang ngaji ya angel diomongnya ya angel juga ya. Wong anu wis dadi keyakinan. Sementara ini kan mereka biasanya begitu salam wis rampung terus duduk atau kadang-kadang ada yang berdiri, iya, ada yang duduk tapi ada yang juga berdiri. Nanti kemudian membaca summa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah, seperti itu kan. Summa ila hadratin summa nanti khususon mayite sapa sing disebut, khususon itu nanti Al-Fatihah. Setelah itu kemudian membaca tahlil sampai selesai. Biasanya tahlilnya mandan singkat. Paling-paling pada dzikir la ilaha illallah tok ambi astagfirullah terus didongani maning. Yang seperti ini tidak ada. Kenapa bisa seperti itu? Sudah mencukupi. Neng jenengan pengen sing dawa seperti itu, tambahi takbire. Maksudnya neng jenengan pengen doang nama mayit lebih akeh, takbire sing ditambahi. Mulanya ada kaitannya takbir 5 kali, takbir 6 kali, takbir 7 kali, 9 kali. Kalau kita memang sayang kepada jenazah, kita yaitu tambah takbirnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bertakbir yaitu 9 kali untuk sahabat-sahabatnya yang perang, yaitu di jalan Allah tapi kemudian meninggal di rumahnya. Rasulullah pernah nyolati sahabatnya yang meninggal dari kalangan para mujahid yang pernah berjihad di jalan Allah. Rasulullah mulai takbir pingsan. Nah, jenengan sayang abi mayit seki acai tapi kemudian tambahi takbir. Jadi, nah terus begitu takbir yang keempat jenengan doanya apa? Boleh jenengan doa itu terus. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi fa'fu anhu dan seterusnya. Engkau takbir yang seterusnya ya kayak gue maning. Takbirnya kayak gue maning. Atau dengan doa-doa yang lain, doa yang memang doa jenazah kan banyak bilangannya. Cuma yang paling masyhur itu yang Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Ini seperti itu maksudnya. Artinya kalau kita lihat kondisi yang seperti itu,
maka itu bukan termasuk bagian dari rukun. Mulanya nang kitab ini udah disebutnya. Begitu kita menyebutnya itu ya selesai wis disebut namanya. Karena memang tidak ada bagiannya itu loh. Tidak ada bagian di dalam ranah hukum Islam, sehingga di sini tidak disebutkan. Cuma di sini nanti disebutkan macam-macam doa jenazah untuk yang biasa dibaca oleh Rasulullah, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kayaknya mandang ngantuk hawane lesu. Saya pribadi juga mikir hawane wis prei balik ya. Di antaranya itu mudah-mudahan Allah ya menjadikan ini semuanya berpahala besar, sekalipun ya kita adalah hamba-hamba Allah yang tentunya banyak dosa-dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan majelis taklim ini menjadi wasilah, satu jalan kita bisa untuk berada di atas jalan yang lurus. Allahumma amin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ya? Terkait sholat jenazah, saya pernah melihat ketika memandikan jenazah ada diiringi dengan sholawat. Iya. Dasar hukumnya apakah ada atau tidak? Terus yang kedua, problematika dalam perawatan jenazah sekarang ini adalah banyak yang tidak mau dengan berbagai alasan. Ini harus kita menjadi PR kita dengan atasnya. Iya. Jadi sekarang posisi membaca selawat tatkala memandikan jenazah atau menghafali jenazah atau mengiringi jenazah sampai ke pemakaman yang kadang-kadang itu dilakukan oleh kaum muslimin. Selawat berbicara masalah dalil umum, ya kita disuruh berselawat oleh Nabi secara umum. Memang Nabi kan kita menyuruh, bahkan di dalam Al-Quran kan disebutkan, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabimu, karena Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ini kan dalil yang menjadi landasan dasar hukum secara umum kita disuruh untuk membaca selawat kepada Nabi sebagaimana hadis Rasulullah. Man sholat sholatan, barang siapa yang membaca selawat satu kali maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Ini dalil umum. Tapi ada dalil-dalil selawat yang khusus disebutkan oleh Nabi. Ada dalil selawat yang memang khusus disebutkan tempat dan waktunya oleh Nabi. Satu diantaranya adalah tatkala nama Nabi disebut, sebagaimana kayak nek nang sholat kalau di posisi kultum bulan Ramadan di awal-awal biasanya mereka para ustadz itu membawakan salah satu hadis Nabi sonida malal mimbar. Rasulullah naik ke atas mimbar kemudian mengaminkan 3 perkara. Yang diaminkan oleh Rasulullah 3 perkara diantaranya adalah apabila nama Nabi disebut kita disuruh untuk berselawat, dan celaka siapa saja yang nama Nabi disebut tapi tidak berselawat untuknya. Oleh karena itulah ini yaitu menunjukkan waktu kita berselawat diantaranya satu ketika nama Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam gitu. Yang kedua, tatkala di hari Jumat Rasulullah berkata, man sholat sholatan fi yaumil Jumat. Dan siapa yang berselawat di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan banyak keberkahan dan kebaikan. Karena sholawat jenengan nang tidak Jumat, anak tepatnya kan lebih spesifik lagi, sholawat dina Jumat setelah asar. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga, sholawat tatkala duduk tasyahud. Jenengan tasyahud. Mulanya kan at-tahiyatulillah, wassalawatu wattayyibatu dan seterusnya nanti anak sholawatnya. Kemudian sholawat tatkala adzan, sholawat tatkala iqomah, dan yang terakhir sholawat tatkala doa masuk ke masjid. Karena doa masuk ke masjid kan ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama kayak sing Allahumma firli wa tafli abwaba rahmatik, tapi riwayat yang lain ki ana sholawatnya disit bismillahi wa rasulihi, terus membaca doa itu. Maksud bismillahirrahmanirrahim bisa diganti dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini seakan-akan sholawat itu multifungsi. Apa-apa kalau nyelawati.
sampai pengen sugi apa selawatin aja. Iya kadang-kadang kan ya. Seakan-akan selawat geng bunga apa ya. Tapi kalau kita berbicara masalah konteks dalil umum, iya selawat diperintahkan. Tapi untuk berbicara waktu dan tempatnya juga disebutkan oleh Nabi. Itu seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dalam kondisi masyarakat ketika perawatan jenazah kita susah menemukan orangnya? Ya memang semakin di kalangan masyarakat kita yang jarang mengkaji masalah jenazah dan semakin jarang ahli ibadah, maka semakin jarang pula nanti orang yang akan ngurusi jenazah. Jadi intinya nek nang tengah-tengah masyarakat dewek memang tidak ada kajian majelis taklim, tidak ada orang soleh, ini akan otomatis menunjukkan nanti dengan beransurnya hari-hari bersama dengan posisi yang seperti itu, maka bersama dengan itu pula jelas di satu tempat itu jarang yang ngurusi jenazah. Bahkan ada satu tempat, satu kampung, tatkala jenazah itu meninggal, hampir-hampir itu tidak ada yang ngurusi kecuali keluarganya, dan itu saja yang ngurusi tidak tahu hukum. Hari ini kayak gue hampir-hampir sekarang kita kondisi di masa kita meh seperti itu, karena ya harusnya memang lebih sunnahnya seperti itu. Cuma kalau tidak ada pihak keluarga yang tahu sunnah, boleh diwakilkan kepada tetangga atau satu tim di masyarakat itu yang ngurusi jenazah, memandikan. Asal laki-laki dengan laki-laki, jenazah perempuan dengan perempuan. Ya. Seandainya itu tidak ada yang memandikan khususnya akhwat. Dengan sangat terpaksa mungkin yang laki-laki memandikan itu bagaimana? Kalau kemudian akhwat itu tidak ada, misal, lantas bagaimana kemudian hukum kedua? Kita cari mahramnya. Kalau mahram tetap tidak ketemu, nanti cari ke kampung lain. Akhwat yang daerah itu dekat desa itu yang mau. Kalau akhwat itu yang dari tempat lain tidak mau, itu berdosa. Jadi tanggungan hukum fardu kifayah kan seperti itu. Nanti kalau di kampung sana tidak ada, jenengan mengalur mening, ngasih tekan kuncen. Nek kuncen ora gelem, berarti dosa apa kuncen? Iya maksudnya. Iya sampai benar-benar ketemu kayak gitu. Hukumnya seperti itu. Iya, harus ketemu. Iya, nggak boleh tetap. Nggak boleh. Jadi nanti kabari dari lain kampung yang memungkinkan di situ ada akhwat gak yang memandikan, kabar. Gitu. Oh di sini tidak ada, kabar lagi terus ke sana. Nanti yang ada tapi tidak mau maka menjadi berdosa semuanya. Tapi ketika sudah ada nanti lolos semuanya, wisokan anak sing dosa. Jadi seperti itu. Hukumnya seperti itu. Karena fardu kifayah kan seperti itu. Ngasih tekan sekabupaten Kebumen pokoknya. Ke hukum fardu kifayah kan bisa melebar. Bisa melebar ke satu desa, 2 desa, 3 desa, 1 kampung dan yang lain-lain. Sampai seperti itu. Terkait masalah pelaksanaan sholat jenazah. Anak jenazah kok orang dikubur, kabari desa liyane iki anak jenazah nang kene dikubur lamun kalau urusan desamu wis dosa meneng ngono. Ya iku maksudnya. Seperti itu hukumnya. Di antaranya itu. Kayaknya ketone amrong banget wong wedok kae lah. Kayak menengan. Iya. Langkah balane mbok. Nah, itu bahasa majelis taklim bitawati Rasulullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.